Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok trigonometri yang dimana nanti kami akan membahas alat peraga tentang trigonometri. Sebelum masuk ke materi, di sini kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri yaitu Aldi Reisa Pradipta. Di samping saya ada Saya Muhammad Alvin Firansyah. Saya Muhammad Fadil Hasbullah. Dan saya Mahdar. alat peraga atau komponen yang kami gunakan atau yang akan kami presentasikan di pelajaran matematika ini yaitu tentang roda trigonometri. Nah, sebelumnya untuk kelas kami itu di kelas 12 TKR, untuk sekolah di SMK Salam Bandung, dan pelajaran itu sudah jelas di pelajaran MTK matematika yang diajari atau pengajar yaitu oleh Bu Isma Nurhayati. Untuk latar dan tujuan roda trigonometri yaitu latarnya untuk mempermudah permasalahan secara tidak langsung, seperti pengukuran bangunan, pengukuran pohon, tiang bendera, dan lain sebagainya. Roda trigonometri pun itu fungsinya untuk mempermudah penghitungan, yang dimana roda trigonometri itu yang terkenal rumit ya, jadi kita semaksimal mungkin membuat alat peraga untuk mempermudah pengerjaan permasalahan yang ada di dunia nyata. Untuk desain roda trigonometri yaitu pertama ada lingkaran yang besar. Di sini fungsinya untuk melihat hasil sudut nilai sin konstan, yang dimana di sini ada dari angka 0 derajat sampai 360. Di sini selain ini ada lingkaran yang sedang, yang dimana di sini itu ada secant X, terus cos X, sin X, secant kuadrat X, dan lain-lain ya. Di sini pun ada petunjuk, yang dimana petunjuk ini untuk menentukan angka kuadran, besaran angka kuadran atau nilai yang ada di sini, yang ada di lingkaran yang besar. Lalu ada yang paling kecil, lingkaran yang paling kecil ini itu turunan atau hasil dari semuanya ya. Jadi sesudah menemukan hasil dari sini, ini penentu akhir penyelesaian perhitungan dari trigonometri tersendiri. Materi matematika yang digunakan adalah dasar dari trigonometri, di mana ada sistem kuadran yang dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1 dari 0 sampai 90 derajat untuk nilai positif untuk semua nilai, baik untuk sin, cos, dan tan. Lalu ada kuadran 2 90 derajat sampai 180 derajat. Nilainya juga positif, tetapi hanya untuk nilai sin. Lalu ada kuadran 3 180 derajat sampai 270 derajat. Nah, ini juga nilai positif tetapi hanya untuk nilai tan. Kuadran 4 ada 270 sampai 360 derajat, nilainya juga positif tetapi hanya untuk nilai cos. Kaitan alat
Praga dan trigonometri itu menghubungkan visualisasi alat dengan konsep matematika, pencari nilai otomatis. Alat ini menghubungkan setiap sudut dengan nilai trigonometri secara langsung. Terus ada juga rumus dasar dari trigonometri itu tersebut. Ada sin, depan dibagi miring, cos, samping dibagi miring, tan, depan dibagi samping, cosecant, 1 dibagi sin, secant, 1 dibagi cos, kotan, 1 dibagi tan. Angka pertama, siapkan kardus yang berukuran besar, sedang, dan kecil. Langkah selanjutnya, menulis angka dari angka 0 sampai 360 derajat. Dan membuat nilai dari sin, cos, tan, cosecant, secant, kotan. Lalu di lingkaran yang sedang membuat cosine x, sin x, secant x, cosecant x, kotan x, secant x, tan x, cosecant x. Lalu ditempelkan dalam karton yang sedang. Lalu membuat nilai turunan yaitu secant x, kotan x, sin x, cos x, tan x, dan membuat petunjuk sedang untuk menunjuk angka 0 sampai 360 derajat. Lalu membuat kolom sin, cos, tan, dan lain-lain. Lalu ditempelkan di lingkaran yang paling besar. Lalu di lingkaran yang paling kecil yaitu membuat petunjuk kecil dari untuk nilai cosecant x dan lain-lain, dan membuat jendela untuk melihat nilai turunan. Lalu semuanya disatukan dan ditusuk dengan tusuk sate. Jadinya rada dijum tapi katingali tan nilainya. Nah, ini tinggal diputar-putar. Dan setelah gini kita tinggal putar untuk melihat nilai dari angka yang ditunjuk seperti gini. Tinggal putar-putar aja. Saya akan menjelaskan cara kerja roda trigonometri secara singkat. Kita cukup menentukan nilai yang akan dihitung. Misalnya nilai 30 derajat dari sin X ke cos X, dan di sini sudah terlihat nilai sin, cos, tan, dan lain-lainnya. Segitu cara singkat kerja roda trigonometri. Contoh masalah seorang siswa berdiri sejauh 5 meter dari tiang bendera. Ia melihat puncak tiang dengan sudut evaluasi 45 derajat. Pertanyaannya, berapakah tinggi tiang tersebut? Langkah penyelesaian dengan alat. Cari angka 45 derajat papan sudut alat peraga. Seperti ini. Lalu intip di jendela nilai untuk bagian tan. Nilainya 1. Nilai tan. Nah, nilai tan menunjukkan 45 derajat adalah 1.
Lalu rumus dasarnya yaitu tan sama dengan tinggi tiang atau jarak siswa dibagi jarak siswa. Jadi perhitungan 1 sama dengan tinggi tiang atau 5 meter. Tinggi tiang dibagi 5 meter. Tinggi tiang sama dengan 5 meter. Kesimpulan, roda trigonometri ini bermanfaat sebagai alat peraga yang membantu memahami konsep sin, cos, dan tan secara visual dan interaktif. Peran alat ini dalam pembelajaran matematika adalah mempermudah siswa melihat hubungan antara sudut dan nilai fungsi trigonometri sehingga penyelesaian masalah seperti menghitung tinggi tiang dengan menggunakan tan 45 derajat menjadi lebih mudah dan cepat. Kegiatan ini adalah bahwa konsep matematika akan lebih mudah dipahami jika divisualisasikan, serta pentingnya kerjasama, ketelitian, dan pemahaman penerapan matematika dalam kehidupan nyata. Sekian dan terima kasih. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.